Awal mula kejadian adalah korban berangkat ke kerja ke area persawahan yang mana ini sudah dilakukan rutinitasnya setiap hari, bahwa pagi berangkat pukul 7.00 dan kembali ke rumah biasanya sekitar pukul 12 sampai dengan pukul 15. Setelah ditunggu oleh suami korban sampai dengan pukul 15.00 korban tidak kembali ke rumah, sehingga suami berinisiatif untuk mencari istrinya atau korban. Di perjalanan menuju persawahan, suaminya menemukan topi caping yang terletak di jalan setapak, kemudian menemukan tas plastik milik korban di dekat pepohonan, dan tidak jauh dari situ di area persawahan ditemukanlah korban atau istrinya dalam keadaan meninggal dunia. Pada tanggal 3 Maret, kami dari Satreskrim Polres Tegal melakukan olah TKP dengan menerjunkan K9 atau anjing pelacak, yang mana kami berkoordinasi dengan Polres Tegal Kota, karena spesifikasi anjing pelacak yang dimiliki oleh Polres Tegal Kota adalah spesifikasi anjing pelacak untuk menemukan bagian tubuh manusia atau SAR, Search and Rescue. Nah ini, namun karena cuaca yang kurang baik dari tanggal 2 menuju tanggal 3, sehingga upaya yang kami lakukan menggunakan anjing pelacak tidak membuahkan hasil. Setelah itu kami melakukan pendalaman dengan memeriksa korban, para saksi, ya. Kurang lebih ada 15 saksi yang kami periksa. Ini menyebutkan adanya orang tidak dikenal yang berada di sekitar TKP. 8 Maret kami mendapat informasi bahwa yang bersangkutan atau orang yang tidak dikenal kita curigai ini berada di area persawahan Desa Warureja. Kemudian langsung kami amankan. Itu ditemukan dalam sebuah tas ransel, yaitu sebuah cutter, kemudian pakaian-pakaian yang dimiliki oleh tersangka. Dari barang-bawaan tersebut, pisau cutter masih terdapat sisa bekas darah. Di kuku daripada tersangka ini masih ditemukan adanya bercak darah. Kemudian kami melakukan pendalaman dengan melakukan uji laboratorium forensik di Polda Jawa Tengah. Ditemukan kecocokan darah, golongan darah antara korban dengan yang ada di kuku dan cutter, yaitu bergolongan darah O. Sampai saat ini tersangka tidak bisa kita ambil keterangan karena tersangka tidak mau bicara, ya. Dan upaya-upaya yang kita lakukan adalah kami melakukan uji pendalaman atau observasi kejiwaan, ya, melalui Biro Psikologi Polda Jawa Tengah, yang mana nanti dalam waktu dekat Biro Psikologi dari Mabes Polri juga akan tiba ke Polda Jawa Tengah untuk melakukan pendalaman terhadap korban. Dengan pasal 338 kita sudah bisa jerat dengan ancaman pidana pasal 338, namun tetap kita melakukan observasi kejiwaan daripada korban, daripada tersangka, mohon maaf. Dengan bukti DNA tadi, scientific identification kita yang kita lakukan dengan didukung alat bukti lainnya dan keterangan para saksi tentunya. Pakaian, topi, kemudian ini identitasnya, ya, memiliki SIM dan KTP ada ya? Ada KTP, ya. Hasil penyelidikan ya, yang mana kita menemukan bukti permulaan bahwa peristiwa ini tidak pidana
kemudian dengan adanya gelar perkara dengan bukti permulaan tadi, kita sepakati untuk naikkan ke penyidikan. Kemudian upaya penyidikan sudah pro justisia untuk pengambilan sampel darah termasuk pengujian laboratorium itulah tindakan pro justisia demi hukum ya. Sehingga mengacu dengan adanya scientific crime investigation tadi, hasil profil DNA yang sama antara darah korban dan yang terdapat pada kuku dan cutter, didukung dengan alat bukti lainnya sesuai ketentuan pasal 184 KUHP, kami Satreskrim Polres Tegal telah melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka terhadap tersangka saudara Kadirul. Sehingga karena kami sejauh ini masih mendalami motifnya, kami menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ya. Setelah nantinya kami mendapatkan motif, apakah sebelumnya perbuatan ini telah direncanakan terlebih dahulu, nanti tentunya kami lakukan gelar perkara kembali untuk menentukan pasalnya. Ya. Itu bagaimana? Nah, untuk proses hukum tetap dilakukan sesuai ketentuan pasal 44 KUHP ya, tetap dilakukan. Nanti yang berwenang untuk memutuskan yang bersangkutan ini dapat tidaknya mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah hakim. Ya. Bila mana dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia akan dijatuhi hukuman. Tersangka tadi berdasarkan keterangan saksi, ya, keterangan saksi kami bawa ke titik ataupun lokasi terakhir ditemukan, kemudian kami rangkai hingga akhirnya dari TKP. Sebelum di TKP dia sempat berada di seputar TKP. Kemudian setelah TKP pun dia masih sempat berada di seputar TKP. Hingga dia berjalan ke timur ke arah Warureja. Sinilah kami amankan di Radu Mulia ya. Serangi Mulia, Kecamatan Warureja. Setelah mendapat informasi dari warga, kita amankan, kemudian pendalaman di Polsek. Ya. Itu di sana sedang apa nih? Di sana sedang berdiam diri ya. Apa mencari korban? Dilihat ya. Oke ya. Karena nanti kami akan lanjutkan kalau setelah ada observasi dari Biro Psikologi Mabes Polri. Ya. Dalam waktu dekat akan tiba di Polres Tegal. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Mas Irun. Mas, itu mana? Om Nino. Mas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.